Sebetulnya kembali ke basic bahwa dari dulu Pak Hendro itu emang selalu mendukung Mega. Pak Hendro dan Pak Agung mungkin. Pak Agung. Waktu itu saya kira mungkin Pak Prabowo lebih dekat dengan kalangan yang disebut ABRI hijau. Kalau yang gengnya ini kan ABRI merah putih. Mungkin di situ udah mulai terasa rivalitas toward Prabowo karena posisi Prabowo masih sebagai menantu Presiden Soeharto yang dianggap punya kekuasaan lebih informally dibandingkan dengan yang struktural ya. Waktu itu doktrin ABRI kan sederhana, ada bahwa Indonesia kayak burung elang gitu, ada sayap kanan, sayap kirinya. Nah, makanya dia bisa terbang. Tapi yang ekstrim di kanan atau di kiri ini bahaya. Ini di sini baru masuk ya bro, nanti editnya ya. Ini agak panas nih persoalan nih. Yang tadi kalau perlu filenya lu musnahkan dari muka bumi. Oke. Ini belum direkam kan? Ini yang tadi udah masuk nih hin tadi tuh. Tapi musnahkan tadi. Tapi kita udah memusnahkan. Okay. Ya, tenang aja. Narasumber itu adalah aset kami. Ya, kami lindungi. Musnahkan tuh masuk file yang judulnya musnahkan. Iya. Gimana tuh itu? Oke. Oh tadi nggak masuk tuh. Masuk lah ya Mas musnahkan biar orang penasaran. Ya, apa ya? Yang awalnya kita nggak kasih. Iya kan? Nanti udah dimusnahkan. Lu tiba-tiba nanti malam-malam ada yang ini orang yang mencari file-file yang dengan kode dimusnahkan. Iya, ini bahaya. Musnahkan ini kalau ada yang maling PC harddisknya Total Politik itu bahaya juga tuh. Dapat file-file mentahnya bisa blackmail semua tuh bos. Iya orang kita taat. Bikin ide dong jangan. Iya. Lu tuh ngasih ide. Jadi ada satu cerita ya. Ren, lu mau ceritain apa Lu aja ya. Lu lebih otoritatif lo. Enggak, lu udah lebih viral soalnya pernah ini cerita lu aja lah. Kan udah viral di TikTok soal ini. Oh iya viral ya. Iya viral. Ya jadi kita pernah wawancara seorang tokoh besar lah, sangat berpengaruh gitu. Kalau omongannya tuh keluar itu bisa memunculkan polemik yang sangat buruk dan sangat ditakuti oleh sebuah nation state. Terkait integrasi bangsa. Iya, itu lu perjelas. Nation state. Kan ini nation state ini bahaya nih posisinya kalau omongan itu keluar. Tapi Budi sebagai atasan saya dalam hal perkontenan mengeluarkan sebuah kebijaksanaan. Kayaknya kita tidak boleh mencari keuntungan dari kontroversi itu. Bahwa kepentingan negara dan bangsa, nation state yang sudah diperjuangkan oleh founding fathers dan founding mothers kita gitu kan. Itu harus kita perjuangkan juga dengan melakukan self censorship. Itu kita yang versi level ultra mikro. Gimana dua jurnalis senior ini pasti punya cerita. Pantesan Pak Menkominfo Pak Budi Ari itu sangat kagum sama kalian. Bener deh. Kan gimana orang dia ke tempat kita ngata-ngatain mau nutup Total Politik lagi. Dia hari ketiga jadi menteri, Mbak. Telepon gini. Kamu Total Politik ya? Iya, Pak. Mau gue tutup. Menyebar hoax katanya, meresahkan. Berasa masih pegang siup kawan. Iya, udah kayak Harmoko mentalnya gue. Kan abis jumpa pers minggu yang lalu kan, jumpa pers tentang ASEAN kan, yang di hutan kota pelataran. Abis itu para ahli hisab kecuali gue ngumpul kan di luar itu kan. Iya, Pak Menlu, Pak Hala, terus ada aku, Suta, Emerald Kompas, terus Primus ya. Terus bilang pas ngomong Total Politik bilang, saya yang selalu mendukung Total Politik itu. Bagus anak-anak muda itu. Abang ini itu bikin kita nggak enak sama senior aja abang. Aduh. Dia sih muji. Tapi senior nih nggak enak diinjak kita semua. Iya, tapi ada nggak BHM dan Mbak Uni nih tadi ada nggak data atau tadi keterangan info kan kami udah kasih hint tuh yang mungkin kalau kayak data CIA itu 30
30 tahun kemudian bisa didisklasifikasi. Ya. Berarti data kita tadi tuh boleh 30 tahun lagi. 30 tahun lagi bisa. Iya. Ada nggak cerita yang bisa didisklasifikasi dari tadi self censorship BHM dan Mbak Uni dalam kehidupan jurnalistik yang Saya rasa itu ya dulu visumnya jenderal-jenderal di Lubang Buaya itu kan setelah berapa puluh tahun baru para wartawan punya dari awal, tapi baru berapa puluh tahun bisa keluar bahwa jenderal itu nggak disiksa, nggak, ya ditembak aja. Dulu kan dibilangnya disayat-sayat, dicungkil matanya, sama Gerwani gitu kan. nyanyi lagu genjer-genjer. Ya. Aku lagi nunggu 30 tahun kalau emang boleh ada aturan seperti itu. Banyak yang nanya ke saya, siapa yang memberikan kaset rekaman pembicaraan Habibie Galib yang diterbitkan oleh majalah Panji Masyarakat. Dan itu ya. Dan itu ada tapping ya, Watergate ala Habibie. Wah, target kecil-kecilan. Dan ada cerita lucunya juga tuh waktu dia kirim surat ke Presiden Gus Dur minta konfirmasi soal Yanti. Yanti ini siapa? Jangan diteruskan. Tidak perlu. Sensitif. Yanti Erlangga bukan? Bukan, itu kan sekarang. Tapi ya ada nggak yang udah bisa Mbak Uni kira-kira, kan tadi kalau Andi Galib dan Presiden Habibie kan kontennya udah tersebar, ya kan? Tapi kan sumbernya yang Mbak Uni mau disclassify nanti 30 tahun lagi. Saya nggak tanpa harus menyebut nama ya, tetapi misalnya majalah Panji Masyarakat, saya menulis pertama kali bahwa Prabowo itu terlibat dalam penculikan. Prabowo dan Tim Mawar yang pertama kali nulis majalah Panji, udah bukan Tempo ya. Itu menyebut nama jelas karena saya punya bahan yang sangat apa namanya? Tempo udah terbit nggak waktu itu? Tempo masih ada. Jangan-jangan lagi didiskualifikasi Tempo oleh rezim. Kan enggak dong. Penculikan kan masih kamu terbit bulan apa lagi? Kan bulan kamu Oktober. 94. Kan kamu tahun 94 di Bredel kan, bulan Juni kan. Ya baru terbit lagi kan 99 ya. Ya Oktober. udah memang itu, jadi Masih itu Iya itu apa memang itu tuh jadi apa? nggak bisa nerbitin. tapi dia kan timnya ada di Media Indonesia Minggu Oh, ya. Direktur Indonesia kan. Itu dapatnya ya dari apa namanya? Dari internal DKP pada saat itu. Oh, berarti ya jenderal-jenderal yang atasannya Pak Bowo lah ya. Iya, makanya gue yakin, percaya bahwa gue ini memang benar. Tapi kan Pak Prabowo kan kemudian mengatakan bahwa ya yang memang di soko dipercayakan lah ke saya kan hidup semua katanya kan. Iya. Aku juga waktu itu dapat sih, kita konfirmasi ke sebagai media Indonesia ya. Waktu itu teman-teman aktivis telepon saya. Tahun berapa nih? Bilang Sirka tahun berapa Pius, nih? enggak, waktu Pius sama siapa? Berdua di Bandung diculik. Nah, terus ditanya, ini ada yang culik nggak jelas kan? Saya teleponnya, terus saya telepon lah. Ternyata ini grup yang menculik. Dia bilang enggak ada sama kami kok. Aman. Wah ya, saya pikir. Jadi saya telepon lagi sama teman Bandung. Udah yang nangkep udah ngaku. Kalau kita mikirnya kalau yang nangkep udah ngaku pasti aman lah. Karena waktu itu ada yang dimusnahkan kan banyak, tangkep terus. Ada yang sampai sekarang. Nah yang itu juga kita juga tahu siapa pelakunya, siapa kita itu tahu. Itu ngaku nggak? Ya? Ngaku nggak seperti tim yang mengamankan? Kalau yang menghilangkan nggak ngaku dong. Ya. Saya itu salah satu rasa penasaran itu ya. Kenapa nama timnya Tim Mawar gitu? Mawar ini kan nggak ada serem-seremnya. Tuh, Mawar kan berduri, jangan salah. Tapi Kan indah. indah. Kita ngasih pacar aja Mawar. Enggak, waktu itu kalau Kamboja ngasih serem banget. Itu Ini kayak yayasan. Sebut saja Mawar. Iya. Enggak, jangan salah, waktu itu setelah Pak Harto ngomong setan gundul itu memang di kalangan jenderal-jenderal tuh saling berkompetisi untuk menangkapin mereka. Siapa yang paling banyak dipromosi kan? Oh, KPI-nya mereka banyak-banyakan ini Mas ya. Bersaing itu mereka malah. Dan setan gundulnya ini apa? Ini enggak relatif apa spesifik? Setan gundul yang dibilang Pak Harto. PRD. Iya, selalu pakai simbol-simbol. Dan PRD waktu itu ada dua, ada yang ekstrim yang ikut
yang radikal ikut Siapa? Budiman, Nezar. gengnya Budiman. Ada Enggak, yang dia bukan moderat Nezar, yang ya? ikut dari awal berdirinya yang anti kekerasan kan. Kan kalau nggak Malah, salah nah Bang itu Hanif- boleh tanya sama Sugeng Suparwoto. Saya dikontak tuh sama Sugeng Suparwoto. Akhirnya yang merasa bukan radikal ini, mereka takut kan. Akhirnya mereka menyerahkan diri. Saya termasuk yang sama Sugeng Suparwoto tuh cari jenderal yang paling aman buat mereka. Siapa Mas waktu itu? Akhirnya jadi Kasat siapa? Sebagai HS. Subagio waktu itu Pangdam di Ponegoro. Mesti undang Pak Subagio HS tuh. Iya, mumpung yang masih menarik. hidup. Iya Menarik benar. dia. Karena ketua Saksi DKP-nya sejarah. Mbak ya waktu itu ya. Tapi kalau melihat gini Mbak, ada fenomena juga deh. Lebih bagus kalau bisa ngundang Wiranto sih. Kenapa ketawa? Kenapa ketawanya begitu Anda? Kan Menhan Kampangat. Iya. Iya tapi kenapa harus ketawa? Tadi Pak Subagio Anda tegas. Nah, kalau Mbak yang banyak ngomong itu aja. Pak Agung. Sutioso. Oh Bang Yos Nah, bisa tanya langsung sama Nah, Bang dia. Yos DKP enggak? Bisa tanya langsung sama dia. Gubernur DKI udah Iya. 97. Bisa tanya langsung sama Pak Sutioso waktu ada tim mawar gitu, Bapak punya tim nggak gitu? Iya, Waktu Pak SBY. Mm-mm. semua aja semua jenderal di sini, Pak. Tapi yang menarik ini kemarin Kenapa lo nggak boleh? Nggak gitu? buat beliau tuh gampang aja datengin orang Iya, ini. benar. Kalau kita kan Iya, ini kena ketemu duluan, Anda berdua. Tapi kalau Pak Sutioso pasti mau ngomong. Iya Pak Sutioso benar. Dia lagi pengen Menarik. ngomong. kita yuk berempat terus Iya. kalau cari Atau dia ini supaya Pak asik. Agum juga. Pak Agum boleh. juga. Pak Agung benar. rumah di sini. Hah? Dekat sini di Panglima Polim. Kapan-kapan kita ngobrol ya Iya, kesini. iya. Kita Undang deh Pak Sutioso dan Pak Agung. Maksud gua gini loh Mbak, adik-adik lu ini kan katro nih Mbak. Maksudnya Mbak Uni yang kasih kayak undangan, Rekomendasi. rekomendasi, Ini dia, apa namanya? antarkan kami ini. Throwback ya. Iya. Edisi Iya, throwback. Iya. edisi throwback ini menarik Mbak. Ini pas nih kita lagi Iya. kayak gini-gini kan. Oke, oke, Enggak, oke. supaya mereka juga ada kan mereka ada konteksnya gitu loh. Iya. Enggak bisa dilihat hanya dari kacamata sekarang kan. Iya, Iya. iya. Yang agak surprise ini BHM kemarin kita lihat di Atambua ya, Ari pernah ke Atambua ya. Di situ ada deklarasi ex pejuang tim-tim dan warga tim-tim yang integrasi pro integrasi, salah satunya Yuriko Guterres gitu ya. Itu deklarasi dukung Pak Prabowo di situ. Dan yang Bukannya menarik, dia PAN emang dari dulu. Dari dulu. Dari dulu kan dia PAN, dia kan bergabung sama PAN. ya enggak permasalahannya bukan itu, tuh sabar Oh, dulu adil lu nih oke, ngomong. oke, oke. Yuriko mungkin PAN udah oke Pak Prabowo. Mati loh dia. Iya. Satu. Tapi ada satu yang menarik karena ada Jenderal Hendro Priyono di situ yang ikut terlibat dan ikut inilah dalam Disorot lah. dia hadir Dia hadir di situ ya. ke Dan Tambua. bilang apa? Ya intinya dukung Pak Prabowo, mengafirmasi Pak Menarik loh Prabowo. sebetulnya soal Pak Hendro karena Nah, Pak Hendro kan viral pernah sangat kritis kepada Pak Prabowo ya, yang katanya yang sampai soal nilainya lah apa. Coba Ya. bisa dicari nanti iya iya ya. iya. Nah tapi jadi seolah apa namanya seperti itu. Nah sekarang kalau memang benar ada yang itu menarik. Tapi perkembangan terakhir bahwa mantunya Jenderal Andika Perkasa ditunjuk menjadi salah satu dari wakil ketua tim pemenangan nasional Mega, Capres Ganjar dan itu dari proksi Mega ya, karena kan wakil ketua yang lain kan dari partai pendukung ya. Itu sebetulnya kembali ke basic bahwa dari dulu Pak Hendro itu memang selalu mendukung Mega. Pak Hendro dan Pak Agum mungkin. Pak Agum. Bahkan zaman Presiden Soeharto masih sangat berkuasa, dua jenderal ini kan dianggap sudah mengambil resiko untuk menunjukkan keberpihakannya kepada Bu Mega ya. Dan Pak Hendro dan Pak Agum Agum ini juga. adalah kesayangannya Pak Beni ya. Dan Pak Beni ini pun deket sama Bu Enggak, Mega. waktu itu ya. dia direktur A sama direktur B ya kalau nggak salah ya dari Bais Iya iya iya. A sama B, direktur A sama B ini apalagi nih? Iya. dalam negeri luar. Iya, dan kemarin cerita di sini ya, Opung Panda apa Bang Rizal ya, bahwa ketika Pak Beni udah Dua-duanya sakit, opung dong. iya dua-duanya Opung ya. Bang Rizal nggak mau dibilang Opung, abang dia mau kayak Bang Buyung lah, pokoknya nggak ada tua kalau Bang Rizal. Kita bilang vintage aja, kita digaplok sama dia kan. Terus Emang gua barang antik, Bun. gua gaplok lu. Dia mau digaplok sama Bang Rizal kita. Apa lupa.
jelang Pak Beni meninggal waktu itu udah di ICU, Ibu Mega masih sempat menjenguk dan di situ ada beberapa dialog-dialog konfirmatif antara Ibu Mega dengan Pak Beni. Dan manggilnya Pak Beni waktu itu gadis ya? Adis bukannya Adis ya gitu. Jadi Loh kan, dan bukan pas panggilan pampresnya- ya. Dan pas pampresnya Bu Mega, Pak Nono Sampono yang saya dengar, ini mungkin Mas Iya. Boyan bisa mengkonfirmasi, itu rekomendasi dari Pak Beni. Nggak, memang Pak Ya kan? dia Pak Nono kan waktu kapten dia ajudannya Pak Beni. Nah, Dia kan komandan marinir. Denjaka. Dia yang ditugaskan mengawal Mega ketika Mega masih jadi oposisi. Ya. Dan ada hubungannya nggak dengan Pak Hendro dan Pak Agum yang dianggap juga Beni's boy gitu? Iya, nggak waktu itu Deployment Pak Beni apa bukan tuh? Kedekatan dua orang waktu ini. itu kan tantangan intelektualnya itu mereka tahu bahwa Pak Harto at one point kan akan turun. Masalahnya kalau Pak Harto turun tuh dia narik ABRI sebagai institusi. ABRI waktu itu kan namanya Turun. ikut Turun. ke bawah atau enggak. Jadi pilihan mereka tuh menyelamatkan institusi atau pecah gesang dari Pak Harto. Tapi Pak Wiranto akhirnya mutusin deal kan. Ya. Pak Harto diminta mundur, tapi mereka janji Pak Harto dan Dilindungi. keluarganya akan dilindungi. Pidatonya Wiranto waktu habis lengser ke Prabowo itu kan. Ya mengambil mikrofon itu ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu pakai jas tuh kenapa tumben-tumben? Hmm. Apa karena udah merasa layak pakai jas sudah diundang ke istana? Pakai ke istana pun pakai ke istana pun kita diundang pakai batik. Nah, ini dia mau menunjukkan jas yang Ini sempat pakai investor kekecilan, nih. sekarang udah muat lagi. Ya. Oh, dietnya berhasil. Intermittent ya? Musang berbulu domba. Itu Pak SBY. Ya, tapi sebelum bicara musang, Jangan berketawa. Aduh, gue nggak enak ketawa Iya. bahak-bahak. Iya. Nah, ini. Tertawa Enggak, di atas. enggak. Penderitaan orang. Gue nggak tahu apakah menderita apa enggak. kemarin Iya. Opung sama Bang Riza ketawa. Keprihatinan. Enggak, tapi kita mau nanya sebenarnya Pak SBY di masa-masa Itu. tuh dulu ada di mana sih sebenarnya? Sehingga menjadi Masa itu seorang tuh kapan? ya pas transisi dari dari Pak Harto ke reformasi gitu. Kan Mbak Uni tadi sebut Hendro, Iya, sebut kan Agus, ada, sebut Sutioso, apa namanya? sebut Subagio, apa, Wiranto, 2017. Apa setan cebol apa namanya tadi? Setan gundul. Setan gundul. Itu kan cebol. iya kan? Nah, yang pasti ingat Pak SBY itu Gila. pada saat Kuda Tuli 27 Juli 96. 97 dong. 96 dong, Mbak. 27 Juli 96. Itu dia Kasdam. Iya. Pangdamnya Pak Sutioso. Iya. Pak SBY itu yang dikirim untuk mempelajari bagaimana handling demo besar ke Korea. Karena dulu inget nggak, zaman itu Korea yang paling sering demo gede-gede. Tanpa ada yang mati. Nah, jadi sebetulnya salah satu yang dipelajari adalah harusnya tuh jumlah polisi atau aparat, gue lupa, harus sekian banyak Ya. aparat, mas. Kalau Kalau nggak salah pendemonya 4:1. 4:1. Jadi Itu the movement of Kim Dae-jung waktu itu 4 ya. aparat, 1 mahasiswa. Jadi makanya kan nggak sampai ada yang mati karena kan bisa dikendalikan. Jadi 27 Juli itu kan demo besar yang pertama ya di ibu kota dalam sejarah sesudah Soeharto jadi presiden. Nah, dia Kasdam tuh. Dia Kasdam, Pak Sutioso, Pangdam, makanya diundang Pak Sutioso. Tahu banget. Nah, kan karena kita kan agak kaget juga nih BHM. Misalnya waktu awal 2004 gitu, Pak Bang Andi Arief itu udah ikut dengan Pak SBY. Kan kalau kita bilang setan gundul tadi kan Bang Andi Arief ini kan PRD juga kan dulu kan. Bang Tapi Andi jangan salah. Bang Andi Arief itu kan cukurnya, Bos. Ayahnya dia itu tokoh berpengaruh NU Di Lampung kan? Lampung, Iya. tokoh besar, dan ayahnya tuh Jadi kemarin Ini, UGM ada deal lah. Lampung mengkritisi Kagama Lampung, mengkritisi Kagama Jogja. Nah, ini jadi lucu juga gitu. Dan Pak SBY juga punya network aktivis ketika itu gitu kan. ya. Enggak, Pak SBY waktu itu dia ketua angkatan 73 kan. Iya. Dan dia Adi waktu Makayasa. itu menyusun buku sama Bang Agus. almarhum siapa dari Agus. Sinar Harapan? Aristides Katopos. Idas Katopo.
nyusun buku Ingatan. pandangan politiknya angkatan 73. Oh, tapi di situ Agus Wirahadi Kusuma kan sebenarnya angkatan 73, cuma Agus lulusnya siapa? 74, Agus Wirahadi Kusuma. Oh, yang Pangkostrat ya terakhir. Tapi bagian artikel dia kayaknya dianggap terlalu keras, sehingga akhirnya buku itu nggak pernah diterbitin. 73 itu siapa aja sih, Mas? Jadi kalau di museumnya SBY kalian belum ke Belum. museumnya SBY Bu Ani. Mahal. SBY Ada Ani. satu ruangan temanya itu adalah reformasi Di ABRI, korupsi. gue lupa apa Ya, reformasi profesional. TNI. Nah, ada patung 3 orang di situ. Siapa? Pakai Dia? baju tentara hijau, Pak SBY, almarhum Pak Agus Wirahadi Kusuma sama Agus Wijoyo. Oh. Agus Wijoyo mentornya, dia bukan yang 73. itu kan itu Oh, yang itu sekarang senior. jadi apa namanya? Jadi dubes di Filipina. Filipina. Gubernur Mantan Lemhanas. Gubernur Lemhanas. Terus? Ya itu. Iya. Gengnya. Karena Geng Pak Agus reformasi. Wijoyo itu pernah, siapa dulu yang masih Pangkostrat yang masih saudaranya Pak Harto itu si Mati kita. Wismoyo Aris Munandar. Wismoyo. Pernah Lu waktu ini di Kostrat, Oh ya. dia Nama-nama semua agak perwira apa-apa. dikumpulin, disuruh tanda tangan deklarasi setia pada Pak Harto. Dia menolak. Agus Siapa? Wijoyo. Oh gitu. Menolak. Padahal dia ribut. putra pahlawan revolusi Mas. Ya, karena untuk nyelamatin, akhirnya dia disekolahin ke Amerika. Dibuang lah. Padahal dia dan Brigif 17 tuh nggak salah. Kalau dulu Pak Andika sekolah kemana-mana itu karena diselamatin juga atau emang karena main semua sekolah? Kalau yang bahaya, Tadi kan yang bahaya itu Ari- disekolahin ke Guntur, Bos. Tadi kan Ari nanya posisi Pak SBY abis dari Kastam, dia itu Pangdam Sriwijaya. Iya, Pangdam 23 paling muda ya waktu itu. Ke 7 Agustus. Tapi itu bukan Kodam gede ya. Maksudnya bukan Kodam. Tapi strategik karena Palembang kan masih Ya. dekat. Tapi kan orang yang dianggap strategi Ya. itu yang Jawa Ya, yang gede ya. Terus langsung habis itu ke Kaster. Kaster. Kaster Kaster dulu. Dulu Kaster pernah dulu. Danrem Jogja juga kan Pak SBY kan? Waktu Nah, reformasi yang turunnya Soeharto dia Kasospol. Iya. Nah, berarti Gantiin Agus Wijoyo ya dia. disitulah kekuatan politik Pak SBY mungkin udah dimulai dengan interaksinya dengan berbagai macam kelompok ya berarti. Iya ya di kasus terutama Di Kasolo dan Ran. Kaster Kalau itu Danrem juga itu loh. dia jadi saksi nikahnya Buset tuh. Mas Budi Buset. Waktu Budi masih Setiarso. Danrem di Jogja. Oh, mantap juga Mas Pantesan Mas Buset. Buset oposisi. Ampun Mas. Bercanda. Tapi diundang ke istana beliau kemarin. Ya. Sebelah gua. Tapi Mas Buset apa misuhi lu apa? Cerita dong. Oh cawe-cawe. cerita lama. Iya iya. Ya Pak SBY itu berinteraksi. Soalnya gini, itu benar bahwa nggak ada susah untuk membantah bahwa Pak SBY itu adalah berperan penting dalam reformasi ABRI, termasuk membangun hubungan komunikasi dengan non ABRI, dengan civil society. Iya. Karena posisinya sebagai Kasospol atau Kaster tadi ya. Dia tuh pendiri kemitraan. Ya. Oh. Yang sekarang kemitraan tuh dia sebelum jadi presiden dia pendiri kemitraan. Sama Pak Dia Dilon. juga ikut mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia MTI. Benar. Oh. Jadi unsur TNI. bersama Sri Yang- Mulyani juga. Nah, si dulu sama si Des sama almarhum Pak Adi Sasono juga deket dekat, banget. Jadi ya. sering Pak SBY itu selalu diundang Jadi- dalam diskusi-diskusi Ya. yang diadakan oleh Oh si berarti Des. Sama Pak CT itu dekatnya sama Pak SBY salah satunya karena dekat sama Adi Sasono juga Mungkin ya. Iya, berarti. dan- karena Pak CT kan sama Pak Adi sama Mari Sama kan. Mari Muhammad. Mari, Iya, Mari juga. Muhammad, Iya, iya. MTI. MTI. Kan ketua Terima pertama kasih. MTI kan Pak Mari. almarhum Pak Mari. Oh berarti Pak Oh. SBY itu dari dulu memang sudah Bergaul ini dengan ya? sadar Bergaul dengan PSI ya. ya, Ya. melakukan penggalangan terhadap kekuatan intelektual gitu. Kalau Pak CT Iya. tentara Kalau itu ya. dekatnya tuh Pak Rudini pertama. Rudini. Iya, Nah, dia para di grup. komisaris, Salah satu di mentor. para grup. Jadi komisaris malah. Ketua KPU pertama ini kan reformasi ya. Ini Ya. kan kaitannya gitu ya. Kalau Pak SBY kedekatan dengan kalangan civil society, persepsi publiknya cenderung positif. Nah kalau Pak Bowo ini kan kalangan aktivis juga banyak, Desmond. Fadlizon. Belakangan sesudah Tapi kan ada Fadlizon, Dan dulu ada kalau Fadlizon kan kalau Pak Prabowo dekat. itu dulu It's me. ngegengnya sama yang dibikin sama Bang Din Samsudin ada Oh, yang di luar di- Sidas kan ada lagi tuh Ya ada Menteng saingannya Iya, yang lebih di di- jalan di Menteng tuh, Iya, jalan di Menteng. Iya, Jadi ini ada juga IPS IPS ya. ada gengnya juga Iya, itu Bang civil Fadlizon society, kan? Ya Fadlizon. Fadlizon. Nah, Siapa Lebih dokter dekat- siapa jenderal apa itu?
waktu itu yang Siapa? termasuk Sarwan Hamid. bukan ada doktor dia Gue Brigjen ingetnya siapa? yang terkenal banget ya memang Bang Din Samsudin, Fadlizon. Fadlizon. Nah, yang lebih dekat Terus dengan ada yang dokter satu lagi yang nuansa di keislamanisme ya. Karena ada Amin Bang Rais Din juga, Amin Rais Samsudin, kali. Bang Hajri selalu ngikut, Ya. Hajrianto Tohari. Oh. Yang dari Muhammadiyah itu kan iya. ya. runtang-runtung tuh. Itu agak beda sama pergaulannya BHM. Tapi waktu itu ya. artinya Beda waktu itu saya kira mungkin Pak Prabowo lebih dekat dengan kalangan yang disebut ABRI hijau. Kan dulu kan Kalau kita yang pernah gengnya bahas ini kan ABRI merah putih. tahun 96, saya rasa mungkin mulai tahun 96 itu mulai ada polarisasi, polarisasi ya, meskipun pasti mereka nggak mau mengakuin bahwa ada ABRI hijau, ABRI ada merah ABRI putih. merah putih. ABRI hijau tuh tokohnya Pak Faisal Tanjung, yang Hartono. jadi ABRI hijau tuh yang lebih dekat ke Ijmi, ke ya. Pak Habibie ya. Sama Pak Prabowo, kemudian yang ABRI merah putih itu Pak Wiranto. Pak Pak Tri. Beni. Pak Beni. Jadi mungkin di situ udah mulai terasa rivalitas toward Prabowo karena posisi Prabowo masih sebagai menantu Presiden Soeharto yang dianggap punya kekuasaan lebih informally dibandingkan dengan yang struktural ya. Walaupun akhirnya dituduh keluarga berkhianat ya. Ya. Kayak Mas Gibran inilah sekarang nih ya, dianggap ya kan mantap juga Mas Gibran. Nah, gitu kan. Ya. Ya, Presiden. tapi kan artinya di akhir masa Orde Baru kedekatan TNI dengan Intelektual. civil society ini jadi sangat makin ketara dan makin eksplisit ya berarti ya, Mbak Uni. Saya tuh ngelihatnya bahwa sebenarnya tentara itu kan punya intelijen ya. Mereka itu sangat tahu informasi sampai ke bawah ya. Mungkin salah satu yang bisa saya buka juga sekarang kalau pertanyaan itu misalnya pada saat demo-demo antara geng yang dianggap kekiri-kirian meskipun enggak, tapi kan di mata masyarakat, di mata pemerintah pada saat itu tuh kayak forkot apa segala macam, sementara di sisi lain ada yang seperti kami apa segala macam gitu-gitu ya. Kami ini yang lebih Islam maksudnya. Ya lebih Islam. Dan waktu saya di majalah Panji itu mantan tapol Napol, ex tapol Napol kan suka kumpul ya di majalah Panji, tapol Napol yang Islam yang ngebom segala macam. Istilahnya EK, ya. ekstrim kanan. Ya, itu kan yang banyak bertemannya itu dengan teman-teman di GPI. Termasuk Itu mereka- fatwa termasuk Mereka ya. termasuk yang ngebom AM BCA fatwa, ya. ngebom Ex Tanjung BCA. Priuk yang ya, Sanusi, benar, ya. Sanusi. Nah, itu mereka ada dalam posisi ke TNI ya, ke ABRI waktu itu. Dan ya. waktu itu yang berkuasa ABRI hijau ya, quote unquote ya. Jadi apa ya? Mungkin bisa dikatakan mereka juga memberikan informasi-informasi, input-input dari lapangan untuk kepentingan ke ABRI pada saat itu ya. Jadi waktu itu tuh kayak kayak dihadapkan sivil sama sivil tuh dan mahasiswa dengan mahasiswa ini kan. Apalagi ada Pam Swakarsa kan. Gitu loh. Jadi mereka tahu, mereka dapat intelijen pasti bahwa sebenarnya the end is near ya. Cuman belum ada yang berani ngomong kan. Tapi dari di underground, dari segala macam itu udah tahu bahwa ya harusnya enggak nih gitu ya. Dan cara mereka untuk berupaya apakah tahu atau meredam adalah masuk ke civil society, termasuk di kampus-kampus. Disitulah kan ada Fadlizon, Darmawan Sepriosa, Sugeng Suparno, itu ada istilah namanya Pandawa 5 yang deket banget sama Mbak Tutut, dan waktu itu kasatnya Hartono. Jadi yang hijau ya. Yang selalu diajak kumpul-kumpul. Siapa aja tuh Mbak? Gue kemarin tuh sempat nanya karena di acara peluncuran bukunya AHY itu gue ketemu sama sudah sekian tahun Darmawan Sepriosa ya. Gue bilang, Darmawan dulu Pandawa 5 itu siapa aja? Saya, Fadlizon. Saya tuh maksudnya dia ya. Fadlizon. Nanti kalau dipotong bagian saya ini kan musuhnya. Teguh Juwarno. Teguh Juwarno RCTI. Sama yang FNN ini, siapa? Her Subono. Enggak. Harus belum nggak masuk, belum. Jadi debat senior kita ini dua, Bos. Nah, belum. Jadi
kalau nggak salah dia nyebut Teguh Juwarno. Sorry ya Teguh itu senior junior saya di IPB. Tapi kayaknya Darmawan nyebut. Jadi ini ada anak-anak muda yang deket sama kekuasaan, terutama kekuasaan cendana pada saat itu. Yang abinya pun hijau gitu ya. Ya, mereka itu umumnya Pak tadinya Hartono masuknya ke hijau atau merah Hijau putih? dong. hijau. Hijau ya. Dia itu hijau anak-anak itu ini tahu. dulunya adalah seperti Fadlizon, orang-orang yang protes SDSB protes judi online. Nah, kemudian mereka sempat ditangkepin dan kemudian malah jadi dekat sama tentara. Nah, Dulu yang nangkepnya Selamat Supriyadi, ingat nggak? Saifullah Fatah kan dulu juga ngetop ya. Itu deketnya sama Sarwan Hamid. oh ya hijau juga. Dia berseberangan kan. Itu kan Jadi kalau baca menjawab bukunya pertanyaan Ari bahwa memang ada upaya sistematis, struktural dan masif untuk mendekati, merangkul civil society termasuk tokoh-tokoh anak mahasiswa-mahasiswa yang dianggap tokoh lah. Nah, kalau yang lebih kiri dan Masing-masing. non-Islam ini, non-Islam itu non kekuatan Islam politik itu PRD. itu ya Pak SBY yang kemudian approach Jenderal Agus Wirahadikusuma, Enggak Jenderal juga, Agus Pak Enggak SBY juga. dalam posisi merangkul semuanya. Sebenarnya kalau Pak SBY sih di Resmi. tengah lah dia. Ya, merangkul semuanya. Ekstrim tengah ya. Ekstrim tengah dia. Ya. Lebih dekat sama PSI jadi. Makanya itu yang mau gue omongin tuh. Pak Lebih SBY deket juga Betul. tadi aku bilang sama gengnya Mas almarhum Adi Sarsono si Iya. Des. Oh iya deket. itu ya Tapi, benar. Jadi Pak SBY itu juga ya kepada PSI juga semuanya. dekat sama Mas Yumi, Mbak. Iya benar ya. Orang-orang kota belajar Kan, ini ya. Pak SBY dekat juga sama Yusril kan. Ya, sama Bang kalau Yusril kayak kan. bos Toleng gitu atau Marsilam waktu itu gimana? Ya dia kan di ini Prodem namanya? Fordem. Fordem. Nah, Fordem ini siapa yang garap? Nah, nih, Mas? Tentara. Fordem ini ya kadang-kadang SBY juga ada. ya, Hariman, Bang bisa Hariman. Hariman. Nah, tentaranya. Enggak lebih kan Marsilam, Gus Dur utama kan. Oh iya, Fordem, Pak SBY Pak juga SBY dekat sering. sama mereka. Di situ ada Ekstrim tengah betul. memang di tengah, jadi semuanya. Jadi Pak SBY juga dekat sama Mbak Erna Witular, ya kan? Nah, tapi artinya apa yang ditunjukkan Pak Prabowo dalam paling tidak dalam dua pemilu belakangan 2019 dan 2014 kedekatan dengan kelompok-kelompok Islam itu akarnya udah jelas dari kedekatannya di saat jelang masa reformasi dong berarti ya, Iya. Pak? Ya itu tadi saya bilang kan waktu itu doktrin ABRI kan sederhana. Ada bahwa Indonesia kayak burung elang itu, ada sayap kanan, sayap kirinya. Nah, makanya dia bisa terbang. Tapi yang ekstrim-ekstrim di kanan atau di kiri ini bahaya. Nah, tugasnya ABRI itu jaga supaya kedua sayap ini imbang. Kalau enggak terbangnya oleng. Ya, eka-eki Kira-kira ya, gitu. Oh jadi eka-eki. memang secara terencana dan terorganisir memang membina dua sayap ini ya Mas ya, Eka-Eki iya. ini ya. Makanya kan ketika terjadi tahun 65 yang dilakukan oleh Pak Harto kan bebasin orang-orang yang DITI dan segalanya direkrut Al-Zaitun. untuk menghadapi Mau Al-Zaitun lagi. yang dianggap kiri kan. Kamu Ali Murtopo ya? Iya, Opsus. Jadi ya tapi kemudian mereka ini kan jadi kayak Merangkul. Al-Qaeda ketika udah nggak dibutuhin jalan sendiri dia. Keleleran. Merangkul ke NKRI. Nah, barang liar ya. barang iya. liar. Nah, apakah untuk bicara konteks dulu dan kita hubungan dengan konteks sekarang, berbicara kembali lagi ke Pak Hendro tadi ya. Hendro Priyono. Pak Hendro ini kan pasti ada di sisi yang kalau kita bicara dekat dengan Bu Mega, Pak Beni, Pak Agum kan ya berarti Enggak. ada di sisi yang Ganjar. Pak iya, Ganjar. ada di sisi yang berseberangan dengan ini. Tapi Iya, kenapa kemudian sekarang aspirasi politiknya dia tunjukkan ke Pak Prabowo? Jangan-jangan masih Maksudnya ada emang Pak Hendro ngomong apa waktu di Loh, Atam? hadir dan ngomong, nanti gue cari Iya. juga, lu cari, gue Nanti di dimuat cari. ya, nanti Iya. dimuat. Iya, ada Jangan-jangan Hendro Priyono, NTT, Belu, Iya, coba lihat. gitu, Atambua, Prabowo. kayaknya lebih cepat gua daripada Nah iya benar. Nah gitu Mbak. Sementara di Apa sini, karena ini bagian dari confusing karena nah confusing. Iya, karena ilmunya posisi. Pak Hendro itu susah ditebak dia. if tuh you memang- cannot convince them, confuse them. Iya. Nggak, maksudnya gini, confusing apakah sebenarnya Pak Jokowi ini pro Maunya kepada Pak kemana? Prabowo atau Nah, Pak Ganjar? Karena di tempat ini, tempat BM duduk itu, Jenderal Andika bilang, ini kan Anda Jenderal Andika, Anda ke Pak Ganjar. Pak Hendro gimana? Kadang-kadang kita harus tahu juga, ini kan sama Kamu kalau udah tanya? banyak ya. Terus Dan dia jawabannya? jelasnya Pak Hendro ke Pak Ganjar juga. Iya, Ri, ya. Iya. Clear. Nah, ini. Logis. Tapi sekarang logikanya fakta seperti itu. terbarunya Pak Hendro justru bukan memimpin, ada di forum itu dan mengafirmasi
keprabowoannya. Ini maksudnya what's going on? Kalau saya rasa dia ingin bantu Pak Jokowi, siapapun yang jadi presiden nanti masih temannya Pak Jokowi lah. Bantu Pak Kira. Jokowi itu bantu beliau Ya sendiri. termasuk inilah Nih. pengamanan Kata Nah, beliau, pasca 2024. kata Jenderal Hendro Jenderal Hendro mengatakan di bahwa ETT ya. ya tadi saya tarik kesimpulan sama-sama apa yang disampaikan Pak Prabowo dengan suara dari rakyat, yaitu kesetiaan. Saya akan nyanyi bersama-sama saudara, lagunya adalah kesetiaan terhadap Indonesia katanya. Ya, ibuku ini Indonesia, bangsaku ini Indonesia, tumpah darahku Indonesia, ku kan setia selamanya. Simpul kesetiaan kita dengan Pak Prabowo Subianto, kata Pak Hendro. Jangan-jangan masih ada upaya Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Ya itu itu kan juga- cita-cita itu juga Pak Jokowi kan. Itu yang sedang diupayakan juga kan. Artinya ya apa namanya belum ada kata final. Ya, sampai titik terakhir pasti karena kan Yang itu sudah final kan Amin. so far minimal udah resmi dideklarasikan kan ada Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Itu kan? udah final. Yang sudah dideklarasikan. Final and apa binding enggak, ya. Mbak? Menurut Mbak Uni final atau enggak? Kalau dari internal Nasdem dan PKB, saya rasa kita semua juga nonton wawancara mereka di Mata Najwa. Dari Apresiasi ya Mbak Nana, Iya. bagus ya wawancaranya. bagus wawancaranya, Iya, keren, Nana. keren. Saya udah WhatsApp dia juga semalam. Dia menjawab pertanyaan publik dari sisi Nasdem dan dari sisi PKB final, ya kan? Artinya dua-duanya memang seperti kalau Pak Surya Paloh itu mengatakan seperti ketemu tutup ya, apa botol ketemu Botol tutup. ketemu tutup. Nah, Siapa Jadi botol saling- siapa Kalau tutup. siapa yang jadi tutup dia. kebutuhan pragmatis Iya. dari untuk menjadi untuk memenangkan pemilu presiden 2024 terpenuhi. Tapi kan ada faktor selalu ada ya sampai sebelum selesai masa pendaftaran selalu ada faktor lain. Sekarang misalnya orang bertanya soal KPK yang kemudian memanggil Gus Muhaimin untuk diperiksa. Saya rasa mungkin statusnya masih sebagai mungkin belum ada status apapun ya. Karena kan itu terjadi ketika dia Saksi. menjadi menaker. Maksudnya banyak pertanyaan Kasus juga. 11 tahun yang lalu. 2012 ya. Iya. Waktu dia jadi menaker, meskipun banyak pertanyaan juga dibantah sama KPK bahwa ini nothing to do dengan announcement dia sebagai cawapresnya Anies Karena Baswedan. Agustus sudah ada ininya. Udah Agus, tapi ya maksudnya kenapa nunggunya lama banget gitu Iya, ya? 11 tahun. 2012 habis Cak Muhaimin kan ada Hanif Dakiri jadi menaker ya kan? Jadi kenapa? Jadi Ida, Bu Ida. Sekarang apa Bu Ida ya. namanya? Dan menunggu sampai saksinya udah meninggal. saksinya siapa? Musa kan udah meninggal tuh yang Iya, dihukum 9 tahun. Nah, jadi itu mungkin ada slightly yang tadi kalau kamu tanya Yakin apa apakah enggak? final, Itu yang bikin apa Mbak enggak. Uni tercekat 15 detik ini ya? Enggak, bukan. Nah, ya itu yang tapi dari sisi PKB dan Nasdemnya Enggak, tadi soalnya Mbak Uni enggak yakin final. Kan Ari nanya gitu. Iya, jawaban- Mbak Uni jawaban gimana Mbak coba Uni lu contohin Uni Lubis intinya- responnya gimana? Ya, tapi di PKB dan Nasdem seperti yang kita lihat juga dalam wawancara Mata Najwa, Iya. ini udah Final yakin final. Tapi ada 4 second tuh. Uni ya, tapi Lubis kan memang benar berpikir sebelum menerawang ke sebelum atas melihat 2000 langit-langit. sebelum pendaftaran resmi selalu ada yang sudah kelihatan adalah itu. Standar. Ini komentar Ya. standar ini males lah gua. Tapi KPK gimana KPK? Ini Ya menurut nanti kalau di sini udah kemarin kita total politik dibilang wah ini terlalu Prabowo, abis ini nanti pas jawabannya wah ini terlalu Anies, netizen ya. kita terlalu semuanya. Yang penting kita dalam Nah, hal saya ini rasa Alisa Wahid di Twitternya juga jelas ya. Saya tahu Alisa Wahid, kita semua tahu bahwa Alisa Wahid tuh nggak setuju bukan di kubunya Muhaimin Iskandar, tapi bahkan Alisa Wahid kan juga mempertanyakan jangan sampai soal-soal hukum ini dijadikan upaya-upaya untuk menjegal capres-cawapres. Saya rasa itu menggambarkan apa sebetulnya yang menjadi pertanyaan masyarakat. Apa kepentingannya KPK melakukan penjegalan ini kan harusnya KPK. Kamu harus ngundang Pak Firly dong. Ya, kalau Masa kalau nanya ke kita? kalau baca Ini kalau founder kalau KPK kalau nih kalau hubungannya. kalau menurut Founder. Tempo kan
tiba-tiba Pak Firly memerintahkan. Nah, mesti ditanya ke Pak Firly, kenapa setelah 11 tahun tiba-tiba memerintahkan? Itu menurut Pak Firly ada kata tiba-tibanya itu ya. Kalau Pak Firly memerintahkan aja mungkin nggak terlalu soal. Ya, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk bahasa ini ya. Ini konteks kayak gitu tuh aja bisa mengubah makna yang sangat signifikan ya.